Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Puji Tuhan karena kasih setianya. Hari ini Tuhan menolong kita sampai di hari Minggu, hari perhentian di mana kita mengingat akan kasih setia Tuhan yang besar, Allah yang menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa untuk menaikkan syukur dan juga menyiapkan diri untuk mendengar firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau 1 minggu penuh menjaga kami, memelihara kami, memberkati kami. Kau membawa kami menikmati hari Minggu dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih sepanjang malam dalam istirahat kami, Tuhan menolong kami, Tuhan menopang kami. Kami memuji-Mu. Kami agungkan Engkau ya Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Tuhan, kami rindu Engkau urapi hamba-Mu, urapi setiap Bapak Ibu Saudara. Kami di tempat masing-masing bersama keluarga kami atau diri kami sendiri, kami sedang belajar firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami untuk kami memahaminya, untuk kami mengerti apa yang menjadi firman bagi kami Tuhan. Berkatilah kami semuanya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk kami dapat fokus akan mengarahkan hati pikiran kami kepada suara Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami mau merenungkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop renungan kita hari ini dari Yehezkiel pasal 22 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Yehezkiel pasal 22 ayat 8. Engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku, dan hari-hari sabatku kau najiskan. Saya ulang sekali lagi. Engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku, dan hari-hari sabatku kau najiskan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah bagian dari dosa bangsa Israel, dosa bangsa Yehuda, dosa umat Allah, dan setiap orang yang ada dalam istana itu, orang yang ada dalam kerajaan itu, dan Tuhan perintahkan untuk diberitahukan. Ketahuilah, beritahukanlah kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Beritahukanlah hal-hal yang menajiskan, hal-hal yang menjijikkan di mata Tuhan, apa yang telah mereka lakukan. Beritahukanlah agar mereka tahu itu dosa, itu mendatangkan penghukuman. Beritahukanlah bahwa itu adalah sebuah kesalahan, bukan sebuah kebiasaan, bukan sebuah kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-8 ini berbicara tentang bagaimana umat Tuhan, para pemimpin yang ada di bait Allah, para raja, pemimpin kerajaan, semua orang hidup memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagi Tuhan. Yang kedua, mereka menajiskan hari-hari sabat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang sebenarnya terjadi sehingga hal ini kembali Tuhan tegaskan? Ketahuilah, beritahukanlah kepada mereka ini dosa. Beritahukanlah kepada mereka ini mendatangkan penghukuman. Beritahukanlah bahwa ini menyakitkan hati Tuhan. Apa itu? Mereka memandang ringan. Apa maksudnya memandang ringan? Tidak menganggap. Memandang ringan terhadap hal-hal kudus bagiku. Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang ibadah yang dilakukan umat Tuhan, pemimpin, termasuk para imam, termasuk nabi-nabi palsu. Mereka memandang ringan hal-hal kudus bagi Tuhan. Di dalam bait Allah, dan juga bait Allah adalah tempat yang dikhususkan untuk umat datang kepada Tuhan, Allah penyelamat, Allah pencipta langit dan bumi, Yahweh. Mereka datang bertemu dengan Tuhan, menaikkan syukur, mereka membawa persembahan kudus, mereka membawa korban syukur,
mereka melakukan puji-pujian, mereka mendengarkan sabda Tuhan, dan mereka hadir untuk Tuhan. Seharusnya bait Allah itu menjadi tempat di mana umat Tuhan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, melakukan apa yang Tuhan sabdakan. Harusnya tempat itu dikuduskan, dipisahkan dari tempat-tempat yang lain, dibedakan dari rumah mereka, dibedakan dari rumah-rumah berhala, dibedakan dari rumah-rumah kuil-kuil. Rumah Tuhan itu tempat untuk menyembah Tuhan, tempat untuk meninggikan Tuhan, tempat untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Tapi apa yang mereka lakukan? Bapak Ibu Saudara, umat itu datang ke bait Tuhan, tetapi di pelataran Tuhan, di bait Allah, masuk ke dalam bait Allah lagi, mereka membawa dewa-dewa lain. Mereka membawa dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa yang tinggal di sekitar mereka. Sangat mengerikan. Di tempat kudus, di tempat milik kemuliaan Tuhan, milik Allah, di mana umat harus meninggikan Tuhan. Tapi di sana mereka membawa berhala mereka. Mereka membawa persembahan mereka bukan kepada Allah lagi, tetapi membawa persembahan korban curahan itu kepada berhala-berhala. Tempat-tempat yang digunakan harusnya untuk membakar korban persembahan bagi Tuhan, sekarang tidak lagi digunakan, itu sudah dicampur adukan. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tempat penyembahan yang kudus itu dipandang ringan. Mereka anggap itu biasa dan dicampur adukan dengan penyembahan berhala. Bapak Ibu, mereka harusnya melayani untuk ibadah kepada Tuhan. Tapi para imam tidak demikian. Mereka mengambil keuntungan dari korban-korban bakaran yang dibawa umat itu kepada Allah. Mereka mengambil itu untuk keinginan mereka, untuk menyenangkan nafsu mereka. Hal-hal yang kudus itu dipandang ringan. Tempat-tempat kudus itu diacak-acak. Tempat kudus itu tidak lagi dihormati. Tuhan yang adalah satu-satunya Allah tidak lagi menjadi tujuan dari penyembahan. Karena ibadah itu hanya dilakukan sebagai rutinitas untuk menyenangkan hati mereka, untuk mereka bisa mendapatkan keuntungan daripadanya. Mereka memandang ringan hal-hal yang kudus bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita beribadah ya. Hari ini kita ibadah di hari Minggu ini. Bagaimanakah sebenarnya kita datang beribadah kepada Allah? Apakah saat kita datang beribadah kepada Allah, motivasi kita memang hanya benar-benar mau menyembah Tuhan? Ataukah di dalam ibadah itu kita sambil bisnis, sambil jualan? Atau dibalik, jualan sambil ibadah? Mengerikan. Bukan tidak boleh jualan, tapi bukankah ini waktunya untuk pergi beribadah? Bapak Ibu Saudara yang melayani Tuhan di bait Allah, pemimpin pujian, pembawa firman, pemain musik, apakah saudara datang beribadah di gereja? Apakah saudara main musik untuk mendapatkan uang atau untuk memuliakan Tuhan? Saudara main musik dari satu gereja ke gereja yang lain, karena hari Minggu kesempatan untuk saudara bisa mendapatkan uang dari kemampuan saudara bisa main musik. Saudara mendapatkan uang dari kemampuan saudara bisa menyanyi. Dari satu gereja ke gereja yang lain menjadi pemimpin pujian. Engkau memandang ringan hal-hal kudus bagi Tuhan. Saudara-saudara, engkau datang ke gereja, engkau hendak memberikan persembahan,
Tapi saat pengurus gereja lupa mencatat namamu, tidak menuliskannya di dalam warta, emosimu meningkat, engkau meninggalkan gereja itu dan pindah ke gereja yang lain. Untuk apa sebenarnya persembahanmu? Untuk membangun nama baikmu, untuk membangun statusmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah, bagaimana umat itu, pelayan-pelayan Tuhan, menyebut diri mereka hamba Tuhan, tapi sesungguhnya dari apa yang ada di dalam bait Allah, mereka hanya untuk mencari keuntungan mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menempatkan Tuhan sungguh-sungguh sebagai Tuhan yang kita sembah. Pelayanan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Gereja bukan tempat kita membangun karir, bukan. Gereja bukan tempat kita mendapat nama, tidak. Gereja adalah milik kemuliaan Tuhan. Demikianlah juga harusnya kita mengajar anak-anak kita. Berangkat ke gereja karena memang hanya untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, umat itu menajiskan hari-hari Sabat milik kepunyaan Tuhan. Seberapa kita menghargai hari Minggu sebagai hari ibadah kita. 24 jam hari Minggu Tuhan berikan. Lalu kita berkata, ya kita hanya ambil 2 jam saja kok untuk ibadah. Selebihnya untuk jalan-jalan. Selebihnya untuk keinginan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak di antara kita hari Minggu adalah kesempatan untuk kita memiliki pujian penyembahan yang lebih banyak di hadapan Tuhan. Hari Minggu hari berhenti untuk ngurusin bisnis. Hari Minggu hari berhenti untuk melelahkan badan kita dengan segala urusan-urusan tubuh kita. Hari waktunya kita mengalami penyembahan dengan Tuhan. Hari Minggu hari istirahat. Hari di mana kita memperbanyak relasi kita dengan Tuhan. Seringkali kita menganggap hari Minggu itu menjadi hari yang ringan begitu saja. Memandang rendah. Menajiskan hari Sabat, hari istirahat yang Tuhan berikan. Hari Minggu harusnya tubuh kita diistirahatkan. Hari Minggu harusnya kita sungguh menikmati relasi dengan Tuhan. Tapi banyak orang justru melelahkan badan di hari Minggu. Sehingga puncak kelelahannya di Minggu malam dan hari Senin waktunya kita sudah segar, siap untuk kerja, tinggal remeknya, tinggal capeknya. Kenapa? Karena hari Minggu itu hari pol-polan, hari puas-puaskan untuk melakukan semua aktivitas. Bapak Ibu Saudara, jangan memandang ringan hal-hal kudus. Jangan menajiskan hari-hari Sabat yang Tuhan sudah berikan. Mari kita bersama menikmati hari ini di dalam tuntunan Tuhan. Kita bawa keluarga kita bawa seisi rumah kita menikmati hadirat Tuhan dan sungguh hanya memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang dahsyat. Terima kasih Engkau berikan hari Sabat bagi kami. Engkau berikan hari perhentian bagi kami. Terima kasih Kau berikan waktu untuk kami mendengarkan panggilan beribadah. Tuhan, tolonglah kami menghargai, menghormati, menguduskan segala hal yang sudah dikhususkan bagi Tuhan. Baik itu waktu ibadah kami, baik itu hari untuk kami beristirahat. Tolonglah kami Tuhan, pimpinlah kami. Kami percaya Engkau pemelihara hidup kami, mampu menolong kami. Terpujilah nama-Mu, berkati setiap Bapak Ibu Saudara yang hari ini akan beribadah. Tuhan temui kami dalam ibadah kami. Tuhan berkenanlah atas pujian dan pelayanan kami. Tuhan berkenanlah atas ibadah yang kami lakukan hari ini. Tuhan pimpin hati kami. Tuhan tolong kami. Kami mau melangkah, kami mau beribadah di dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.